Silicon Valley, pabrik silikon atau... Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Juni mana? Buat penggila teknologi pasti udah nggak asing dengan istilah Silicon Valley. Cuma mungkin nggak semua dari kita tahu apa sih sebenarnya Silicon Valley. Bahkan dulu, waktu pertama kali saya dengar istilah Silicon Valley itu, saya sama sekali nggak ngerti maksudnya. Sampai akhirnya saya nonton film Pirates of Silicon Valley. Dan saya pikir istilah Silicon Valley itu diambil dari film itu. Dan ternyata bukan. Dan waktu itu setiap kali saya dengar istilah Silicon, sebenarnya yang terlintas di kepala saya adalah ini. Tapi jelas bukan itu yang dimaksud. Jadi Silicon Valley ini adalah sebuah nama tempat di mana di situ berkumpul banyak banget pabrik yang membuat produknya menggunakan bahan dasar silikon. Apalagi maksudnya ini? Kita mulai dari silikon, dan yang pasti silikon ini adalah bukan barang-barang yang kita tahu bisa disuntikin ke dalam tubuh kita gitu ya, disuntik ke sini biar hidungnya agak gimana gitu ya. Bukan yang seperti itu. Silikon di sini adalah sebuah elemen kimia yang punya simbol Si dan atomic number 14. Dia adalah sebuah kristal yang sifatnya keras tapi mudah pecah. Waduh, ini berarti semacam orang-orang yang galak tapi rapuh gitu ya. Sensitif ceritanya. Dan warnanya adalah blue grey metallic dan berkilau-kilau gitulah ya. Nah, silikon ini punya sifat semiconductor. Jadi buat yang pernah belajar di sekolah dulu pasti masih ingat bahwa konduktor itu adalah material yang bagus untuk menghantarkan listrik, sedangkan kebalikannya namanya adalah insulator. Nah, semikonduktor itu adalah sebuah material yang sifatnya ada di antara konduktor dan insulator. Dan dia bagus untuk dipakai dalam pembuatan komponen komputer. Tapi penggunaan silikon dalam hal ini ternyata bukan dari awal dulu perkembangan komputer udah pakai silikon, nggak. Karena dulunya yang digunakan adalah galena dan germanium. Dan penggunaan silikon sebagai semiconductor itu baru mulai booming di sekitar tahun 60-an dan akhirnya dipakai terus sampai sekarang. Nah, kembali ke Silicon Valley. Ternyata dia bukanlah suatu tempat untuk menambang silikon. Silicon Valley adalah nama sebuah area yang terletak di daerah San Francisco Bay di Northern California, yang di sana banyak banget pabrik-pabrik teknologi yang bikin markas di area tersebut. Nama silikon sendiri diambil karena banyak sekali manufacturer di sana yang punya keahlian membuat MOS transistor dan juga IC atau integrated circuit chip yang menggunakan bahan dasar silikon. Di sana ada lebih dari 30 perusahaan besar yang masuk di dalam Fortune 1000, dan setiap harinya selalu muncul perusahaan startup baru, dan diperkirakan jumlah startup company di sana juga mencapai ribuan. Dan di saat saya bilang bahwa Silicon Valley itu adalah sebuah tempat, jangan kamu bayangin cuma seperti kelurahan gitu ya. Nggak, tempatnya gede banget. Di dalam Silicon Valley itu ada banyak banget kota. Kota terbesar di sana adalah San Jose. Dan San Jose ini adalah termasuk salah satu kota dengan biaya hidup termahal dan juga harga propertinya termasuk yang termahal di dunia. Nggak heran karena di sana bermarkas banyak banget perusahaan besar seperti Cisco System, eBay, Adobe Inc., PayPal, Broadcom, Samsung, Acer, HP Enterprise, dan yang sekarang lagi sering kita pakai, Zoom. Dan masih di dekat-dekat San Jose, buat kamu yang hobi nonton film, udah nggak asing dong sama Netflix. Nah, Netflix ini dia bermarkas di satu kota yang namanya adalah Los Gatos. Terus ada lagi kota yang namanya Santa Clara. Dia berjarak sekitar 72 km dari San Jose. Dan di situ adalah markasnya Intel, AMD, dan juga Nvidia. Pantesan aja produksi dan perkembangan teknologi CPU sama GPU itu kejar-kejaran karena ternyata mereka tetanggaan, bre. Kemudian ada lagi yang namanya Redwood City. Dia jaraknya lebih dekat lagi dari San Jose. Dan di sini adalah markas salah satu perusahaan game terbesar di dunia, Electronic Arts. Termasuk di situ juga ada beberapa perusahaan software seperti Evernote dan Informatica. Terus ada lagi kota yang namanya adalah City of Mountain View. Dan perusahaan yang bermarkas di kota ini nggak kalah gede. Ada Google, Mozilla Foundation. Terus ada juga kantor cabang utama Microsoft, Symantec, LinkedIn, dan juga Samsung. Terus ada lagi City of Palo Alto. Pasti udah sering dengar, karena itu adalah markasnya Tesla.
atau bekas markas. Karena Tesla kemarin ngumumin mereka bakal pindah ke Texas. Tapi nggak cuma itu. Di Palo Alto masih ada beberapa perusahaan gede lain seperti HP, VMware, Skype. Ada lagi kota yang nggak kalah terkenalnya, City of Cupertino. Dan siapa lagi yang bermarkas di situ kalau bukan Apple? Karena banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Silicon Valley, akhirnya nggak heran kalau kota-kota di sana terkenal sebagai kota yang biaya hidupnya paling mahal. Dan ini tidak mengherankan karena standar penghasilan orang-orang di sana juga termasuk tertinggi di dunia. Gaji rata-rata penduduk Silicon Valley itu per tahunnya bisa mencapai sekitar 145.000 US dollar. Lebih dari 2 miliar. Berarti setiap bulannya gajinya lebih dari 175 juta rupiah. Gila banget gak sih? Tapi jangan salah, biaya hidupnya juga nggak kalah mahal. Kalau kamu tinggal di sana dan kamu nyewa sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar, itu biaya sewanya bisa mencapai 2.500 US dollar atau sekitar 36 juta rupiah per bulan. Tapi kemewahan yang ada di Silicon Valley bukan tanpa sisi negatif. Besarnya pendapatan penduduk Silicon Valley yang diikuti oleh biaya hidup yang mahal membuat kehidupan di sana semakin keras. Anak-anak Silicon Valley dari kecil udah dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat. Dan beratnya adalah gak semua bakal sukses. Dan akhirnya berujung orang-orang yang sukses akan menjadi arogan karena mereka akan merasa superior dibandingin orang-orang lain. Gak cuma itu, ternyata di sana angka penipuan juga terhitung sangat tinggi. Dan ini disebabkan karena mindset orang-orang di dunia udah terlanjur yakin bahwa semua orang yang tinggal di Silicon Valley adalah orang yang sukses. Dan karena persaingan yang ketat ini, akhirnya usia menjadi segalanya. Orang-orang dengan usia 40 tahun ke atas akan sulit bersaing. Kecuali mereka sangat superior di bidangnya. Karena setiap tahunnya akan selalu bermunculan anak-anak muda baru yang baru aja lulus dengan ilmu yang masih fresh dan kepala yang masih ringan, dan mereka bersedia dibayar lebih murah. Kemudian sama halnya dengan kota-kota lain yang kita lihat merupakan kota yang sukses. Tidak semua orang berhasil mencapai kesuksesan di sana. Dan hal ini berujung pada ketimpangan ekonomi yang juga semakin lebar. Dan akhirnya kalau saya lihat lagi ke orang-orang Indonesia, sepertinya banyak dari kita yang belum siap untuk menghadapi persaingan seketat Silicon Valley. Di sana cari kerja nggak gampang, dan setelah masuk lebih susah lagi. Dan kalau kamu nggak sanggup, langsung dipecat. Hal ini berbeda dengan budaya kita yang masih cari kerja itu untuk mencari keamanan. Kalau bisa dapat kerjaan di kantor yang bisa meng-hire kita sebagai pekerja permanen, yang artinya aman, gak mungkin dipecat, kecuali kalau kamu ketangkap nyuri. Bahkan sampai hari ini saya masih suka ketemu orang yang punya slogan cari kerja pangkat kopral gaji jenderal. Kerja seringan mungkin tapi dapat gaji sebanyak mungkin. Gak cocok kayaknya untuk hidup di Silicon Valley.